rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, milik kekal-Mu, kesayangan-Mu, memelihara kami dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
terpuji nama-Mu Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, milik kekal-Mu, kesayangan-Mu, memelihara kami dengan sempurna. Tuhan, mujizat terjadi Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
kekalmu, kesayanganmu memelihara kami dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pak Roy putar-putar, tolong pimpin doa. Doakan juga Pak Agus Rohaidi supaya Tuhan jamah sembuhkan dari COVID. Dan mungkin ada yang lain yang sakit, supaya Tuhan juga jamah sembuhkan, termasuk Pak Marsudi juga, supaya benar-benar Tuhan sembuhkan sempurna kakinya. Silakan Pak Roy, kita masuk dalam PA malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Apakah suara saya bisa kedengaran? Baik, Bapak Yahweh dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, yang membuat segala sesuatu yang kami lakukan itu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Malam hari ini kami kembali dapat berkumpul untuk belajar firman-Mu, mengenal kebenaran akan nama-Mu, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yahya Iskandar. Tuhan, kami berdoa, Roh-Mu hadir, memberikan penerangan di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi rema yang juga akan menguatkan kami di dalam mengiring Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yahya Iskandar, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pewahyuan baru, untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Sebelum kami bersama-sama belajar, kami satukan hati kami untuk berdoa buat Bapak Agus Rohaidi yang saat ini sedang mengalami COVID. Tuhan, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan itu menjamah tubuh dari Bapak Agus oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan ya Tuhan. Yahweh Rafa berkuasa, menyatakan kuasanya malam hari ini lewat kesatuan hati kami yang berdoa memohon kesembuhan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya untuk dapat kuat dan ikut merawat ya Tuhan. Lindungi keluarganya Tuhan. Lindungi Tuhan bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan Yesus Engkau urapi, sehingga semua itu menjadi kesehatan bagi Pak Agus. Buat Pak Marsudi yang juga mengalami kaki yang sakit, Tuhan kami berdoa, Engkau yang Tuhan memulihkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Sumber kesembuhan kami. Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan sempurna agar hamba-Mu dapat beraktivitas kembali ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak dan saudara-saudara, saya teruskan saja pelajarannya ya. Pak Roy, terima kasih banyak ya Pak Roy. Iya, yang lalu sampai di sini. Gambarnya gadis cantik ya, enggak apa-apa ya. Oke, jadi ada teori dari William Shakespeare, dia punya adagium, dia punya apa namanya pepatah gitu ya, secara pepatah. Jadi pepatahnya itu mengatakan ya, bunga mawar disebut dengan nama apapun, wanginya tetaplah harum katanya. Jadi dia sedang melukiskan percakapan antara Romeo dan Juliet. Jadi salah satunya mengatakan, ya pacar saya disebut dengan nama apapun, tetap saja manis, tetap saja cantik, tetap saja baik, gitu ya. Nah, jadi ini berarti
ya pepatahnya dari teori William Shakespeare ini, ya, berarti penyebutan nama atas sesuatu tidaklah berpengaruh pada hakikat sesungguhnya dari sesuatu tersebut, ya. Jika hakikatnya baik, katanya, maka tetap baik, disebut apapun tetap baik, ya. Tapi jika hakikatnya buruk, disebut dengan nama sebaik apapun tetap buruk, katanya begitu, saudara-saudaraku. Jadi ini pepatahnya yang dikemukakan oleh William Shakespeare, itu adalah pengarang yang sangat terkenal, ya, sampai novelnya itu difilmkan berulang-ulang, Romeo and Juliet, ya, dengan beberapa versi, ya. Ini terkenal sekali William Shakespeare. Jadi katanya nama itu tidak mempengaruhi hakikat sepemilik nama, yang paling penting itu hakikatnya. Kalau dia hakikatnya baik, ya dikasih nama apapun tetap baik, katanya. Bunga ros itu buktinya, ya. Dicoba kasih nama bunga bangkai gitu, tetap aja wanginya bunga ros, wanginya harum, ya. Gitu. Saudara katanya. Tapi apakah benar, ya? Nah, kita baca dulu ya. Teori ini dipakai oleh kalangan yang tidak setuju dengan kita. Kita kan mempermasalahkan nama Tuhan, ya. Nah, dengan kita, dengan tujuan membuktikan bahwa nama, kata mereka nih, kata penganut teori ini, itu tidak sebanding, tidak sepenting hakikat dari si empunya nama. Sehingga seharusnya manusia jangan mempersalahkan soal nama, katanya. Oh, ngapain sih Pak Yahya mempermasalahkan soal nama Tuhan? Enggak penting, yang penting Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih. Tok, udah cukup, ya. Itu udah membuktikan bahwa dia mau dipanggil apapun, dia pasti Tuhan yang Maha Baik, gitu. Di satu sisi kelihatannya benar ya, saudara-saudara. Ya, jadi dia bilang gini, apalagi soal nama Tuhan, katanya. Sebab jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka orang boleh menyebut dia dengan sebutan apapun, ya. Mau dikatakan yang terkutuk, disalib, nah pokoknya apa aja disebut, hakikatnya bahwa dia baik tetap tidak akan berubah, dia tetap baik. Nah, saudara-saudaraku, seringkali orang-orang yang tidak memahami terlalu jauh, ya, bahwa ada implikasi dari sebuah nama, dia begitu terima teori ini, dia langsung percaya, langsung ditangkap, ajaran Pak Yahya ini salah. Buktinya William Shakespeare mengatakan, a rose by any other name would smell as sweet, katanya gitu, ya. Jadi bunga ros, bunga mawar disebut dengan nama apapun, wanginya tetap harum, gitu. Nah, oke. Jadi makanya ada pepatah itu. Yuk, kita jawab sekarang. Jawabannya terhadap teori William Shakespeare itu. Jadi pepatah ini tidaklah dapat digeneralisasi, tidak dapat dibikin untuk selamanya, umum, betul begitu, tidak. Ya, itu namanya digeneralisasi. Dulu disebutnya digeneralisir, ya. Nggak boleh, pepatah itu tidak bisa digeneralisir. Contohnya ada pepatah apa? Pepatah yang sangat terkenal buat kita, bersatu teguh, bercerai runtuh. Ternyata pada masa pandemi COVID, pepatah tersebut berlaku nggak? Bersatu teguh, bercerai runtuh? Tidak. Bersatu malah ketularan semua. Makanya disuruh bercerai-cerai. Bercerai-cerai itu maksudnya ada jarak. Pemerintah menetapkan jaga jarak. Itu berarti pepatah bersatu teguh, bercerai runtuh nggak berlaku pada masa pandemi COVID. Ya, ada banyak pepatah yang tidak bisa diberlakukan secara umum. Ada banyak, ya, termasuk juga pepatah yang disampaikan oleh William Shakespeare ini, ya, bahwa nama katanya tergantung pada hakikatnya. Namain apa aja nggak kenapa-napa kok, katanya. Ya kalau udah hakikatnya baik pasti baik. Apa betul begitu? Yuk, nih, yuk. Kita buktikan ya, kita jawab. Begitu pula ada Guillaume Juliet tentang nama kekasihnya Romeo. Ya, sekalipun orang lain menamai kekasihnya dengan sebutan munafik, bagi Juliet kekasihnya tetaplah pribadi yang sangat baik. Tapi ini cuma sampai sini, titik. Selanjutnya coba yuk, kalau kita uji nih ya,
Tetapi jika Juliet sendiri yang menyebut kekasihnya secara konsisten terus-menerus dengan sebutan, "Hai munafik!" Dia panggil si Romeo, "Hei sini munafik! Munafik sini! Munafik! Kamu mengasihi saya ya munafik!" Coba saudaraku, kalau terus-menerus si Romeo dipanggil si munafik, kira-kira benar apa enggak, saudara? Benar nggak? Halo? Ngomong-ngomong suara saya terdengar nggak nih? Halo? Saudara, apakah suara saya terdengar? Halo? Saudara? Halo? Enggak ada jawaban ya? Ya? Apakah? Maaf. Halo? Pak Roy? Ya, halo? Halo? Saya stop share dulu. Saudara, apakah saya terdengar? Ngajarnya dari tadi terdengar nggak suaranya? Oh, terdengar. Wah, nggak ada jawaban soalnya satupun karena dimatikan semua oleh Pak Roy ya. Mohon maaf. Oke, kalau terdengar saya lanjutkan ya. Jadi bukan cuma terdengar, apa saudara mengerti sampai kepada kalau si Julietnya tuh memanggil Romeo-nya dengan Hai munafik, saudara ngerti ya? Bisa ngerti ya? Kalau ngerti toh pakai jari ini aja, ngerti ya? Oke. Nah artinya apa saudara-saudaraku? Artinya tidak selalu adagium itu, pepatah itu bisa digeneralisir ya. Tidak selalu bisa digeneralisir ya. Iya, oke. Nah, ini yang disebut bahwa adagium pepatah tidak dapat digeneralisasi, nggak bisa ya. Oke, yuk sekarang jawaban yang kedua terhadap teori William Shakespeare. Ada jawaban apa? Ini dia. Katanya nama tuh nggak penting lah. Apa aja disebut apa aja boleh kok, katanya gitu. Nah, kalau begitu mengapa ada tata nama di dunia ini? Mengapa sih mula-mula ada tata nama di dunia ini? Itu karena Tuhan. Karena Yahweh pencipta langit dan bumi memberi otoritas kepada Adam dan Hawa untuk memberi nama ya kepada alam yang telah Tuhan ciptakan. Kejadian 2 ayat 19. Dari tanah Yahweh Elohim telah membentuk semua binatang di padang dan semua burung di udara serta membawanya kepada Adam untuk melihat apa nama yang akan ia berikan kepadanya masing-masing. Perhatikan, masing-masing. Dan apapun nama yang diberikan Adam, itulah yang menjadi nama masing-masing makhluk hidup itu. Jadi apa tujuannya? Agar ada keteraturan. Tata nama Tuhan perintahkan kepada Adam untuk memberi nama pada alam semesta yang diciptakan Tuhan itu, tujuannya Tuhan adalah agar ada keteraturan. Katakan sama-sama, keteraturan, saudara-saudara. Ya, jadi segala sesuatu harus ada namanya dan tetap terikat pada namanya. Artinya apa? Artinya nama tidak boleh sembarangan dikenakan kepada yang tidak berhak atasnya. Jadi begini misalnya, ada harimau lepas, lalu kita bilang kucing lepas, kucing lepas, kucing lepas gitu. Padahal kita adalah seorang pemilik sirkus yang harimaunya lepas gitu. Lalu kita berteriak kepada orang-orang, saudara-saudara, ada kucing lepas gitu. Kira-kira bahaya nggak, saudara? Orang-orang di sekitar kita malah mendekat kepada kita. Mana kucingnya, mana kucingnya. Tahu-tahu dia diterkam oleh harimau. Betul nggak, saudara? Jadi nggak boleh harimau dipanggil kucing, itu nggak boleh. Pestisida disebut vitamin, itu nggak boleh, saudara. Racun dibilang soto, itu nggak boleh. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Nah, inilah yang disebut perlunya keteraturan. Inilah yang disebut tata nama. Berarti ada giumnya, pepatahnya dari William Shakespeare itu tidak selalu benar.
benar untuk kasus tertentu, untuk novelnya dia benar lah, oke. Tapi untuk diterapkan pada segala hal tidak selalu benar, ya. Oke, ini lihat nih. Coba kalau saudara sebut ini, ya, ada laler gitu, laler lagi naik ke batu gitu, kan lucu, saudara-saudara. Yuk kita duduk yuk di atas api ini ada api nih. Ya. Saudara, saya sedang menunjuk apa nih? Kelihatan nggak? Lalu saya sebut api gitu. Saudara-saudaraku, kita duduk di atas api yuk. Mau nggak saudara-saudara diajak duduk di atas api? Kan nggak mau ya. Padahal saya sedang menunjuk bangku. Lalu saya berkata, yuk kita duduk di atas api. Saudara nggak bisa beli Coca-Cola itu datang ke apa namanya supermarket kah, ambil Coca-Cola, terus saudara bilang, Pak, ini racun harganya berapa gitu. Nggak bisa, saudara pegang Coca-Cola, saudara kemudian bilang, Pak, ini racun harganya berapa gitu. Wah, bisa yang jualannya bisa marah, apalagi kalau kedengar sama produsennya gitu ya. Saudara nggak bisa. Saudara beli McDonald gitu aja. Terus saudara menyebutnya, Pak, saya burger AW-nya 2, Pak, gitu. Di situ tokonya McDonald, saudara bilangnya, saya pesen 2 AW, burger AW. Saudara yang punya McDonald akan marah itu. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa disebut lain gitu ya. Saudara di McDonald, masa pesennya burger AW? Nggak bisa. Kalau di McDonald, belinya burger McDonald ya. Nah, sama saudara-saudaraku, kuda ini kemudian saudara bilang, ada 2 ekor ular itu. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Nggak sesuai dengan tata nama. Kalau orang ini saudara sebut apa misalnya si kikir itu, nggak bisa, marah dia, gitu ya. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Jadi itulah perlunya tata nama. Dia pasti punya nama. Dia pasti punya nama. Ini ada sebutannya gajah. Ini apa sebenarnya? Ini ada. Ini pasti komputer, gitu ya. Nah, ini setiap senyawa ini atau cairan ini itu pasti ada namanya masing-masing, ya. Ada tata nama untuk kimia juga ada tata nama, ya. Oke. Nah, saudara, kalau nggak ada tata namanya, bayangkan arsenik nanti diminum, dianggapnya air putih gitu ya, saudara, racun arsenik. Wah, bahaya itu, saudara. Tapi kalau tertulis itu ini arsenik gitu, itu nggak akan diminum oleh orang, ya. Nah, oke ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi betapa kacaunya jika kita boleh sembarangan menyebut nama masing-masing ini. Betapa kacaunya, saudara-saudara. Ya, baik. Bisa dipahami ya, saudara-saudara? Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, saudara. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
Roy Butar-Butar, tolong pimpin doa, doakan juga Pak Agus Rohaidi supaya Tuhan jamah sembuhkan dari COVID. Dan mungkin ada yang lain yang sakit, supaya Tuhan juga jamah sembuhkan, termasuk Pak Marsudi juga supaya benar-benar Tuhan sembuhkan sempurna kakinya. Silakan Pak Roy, kita masuk dalam PA malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Apakah suara saya bisa kedengaran? Baik, Bapak Yahweh dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, yang membuat segala sesuatu yang kami lakukan itu berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Malam hari ini kami kembali dapat berkumpul untuk belajar firman-Mu, mengenal kebenaran akan nama-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yahya Iskandar. Tuhan, kami berdoa, Roh-Mu hadir, memberikan penerangan di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi rema yang juga akan menguatkan kami di dalam mengiring Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yahya Iskandar, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pewahyuan baru untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Sebelum kami bersama-sama belajar, kami satukan hati kami untuk berdoa buat Bapak Agus Rohaidi yang saat ini sedang mengalami COVID. Tuhan, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa kesembuhan itu menjamah tubuh dari Bapak Agus oleh kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan ya Tuhan. Yahweh Rafa berkuasa, menyatakan kuasanya malam hari ini lewat kesatuan hati kami yang berdoa memohon kesembuhan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya untuk dapat kuat dan ikut merawat ya Tuhan. Lindungi keluarganya Tuhan. Lindungi Tuhan bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan Yesus Engkau urapi, sehingga semua itu menjadi kesehatan bagi Pak Agus. Buat Pak Marsudi yang juga mengalami kaki yang sakit, Tuhan kami berdoa, Engkau yang memulihkan, Tuhan memulihkan kesembuhan dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Sumber kesembuhan kami, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan sempurna agar hamba-Mu dapat beraktivitas kembali ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak dan saudara-saudara, saya teruskan saja pelajarannya ya. Pak Roy, terima kasih banyak ya Pak Roy. Iya, yang lalu sampai di sini. Gambarnya gadis cantik ya, enggak apa-apa ya. Oke, jadi ada teori dari William Shakespeare, dia punya adagium. Dia punya apa namanya? Pepatah gitu ya, secara pepatah. Jadi pepatahnya itu mengatakan ya, bunga mawar disebut dengan nama apapun, wanginya tetaplah harum katanya. Jadi dia sedang melukiskan percakapan antara Romeo dan Juliet. Jadi salah satunya mengatakan, ya pacar saya disebut dengan nama apapun, tetap saja manis, tetap saja cantik, tetap saja baik, gitu ya. Nah, jadi ini berarti ya pepatahnya dari teori William Shakespeare ini, ya berarti penyebutan nama atas sesuatu tidaklah berpengaruh pada hakikat sesungguhnya dari sesuatu tersebut, ya. Jika hakikatnya baik, katanya, maka tetap baik, disebut apapun tetap baik, ya.
Tapi jika hakikatnya buruk, disebut dengan nama sebaik apapun tetap buruk. Katanya begitu, saudara-saudaraku. Jadi ini pepatahnya yang dikemukakan oleh William Shakespeare, itu adalah pengarang yang sangat terkenal, ya, sampai novelnya itu difilmkan berulang-ulang, Romeo and Juliet, ya, dengan beberapa versi, ya. Ini terkenal sekali William Shakespeare. Jadi katanya nama itu tidak mempengaruhi hakikat sepemilik nama, yang paling penting itu hakikatnya. Kalau dia hakikatnya baik, ya dikasih nama apapun tetap baik katanya. Bunga ros itu buktinya, ya. Dicoba kasih nama bunga bangkai gitu, tetap aja wanginya bunga ros, wanginya harum, ya. Gitu. Saudara katanya. Tapi apakah benar, ya? Nah, kita baca dulu ya. Teori ini dipakai oleh kalangan yang tidak setuju dengan kita. Kita kan mempermasalahkan nama Tuhan, ya. Nah, dengan kita, dengan tujuan membuktikan bahwa nama, kata mereka nih, kata penganut teori ini, itu tidak sebanding, tidak sepenting hakikat dari si empunya nama. Sehingga seharusnya manusia jangan mempersalahkan soal nama, katanya. Ngapain sih Pak Yahya mempermasalahkan soal nama Tuhan? Enggak penting, yang penting Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Kasih. Tok, udah cukup, ya. Itu udah membuktikan bahwa dia mau dipanggil apapun, dia pasti Tuhan yang Maha Baik, gitu. Di satu sisi kelihatannya benar ya, saudara-saudara. Ya, jadi dia bilang gini, apalagi soal nama Tuhan, katanya. Sebab jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka orang boleh menyebut dia dengan sebutan apapun, ya. Mau dikatakan yang terkutuk, disalib, nah pokoknya apa aja disebut, hakikatnya bahwa dia baik tetap tidak akan berubah, dia tetap baik. Nah, saudara-saudaraku, seringkali orang-orang yang tidak memahami terlalu jauh, ya, bahwa ada implikasi dari sebuah nama, dia begitu terima teori ini, dia langsung percaya, langsung ditangkap. Ajaran Pak Yahya ini salah. Buktinya William Shakespeare mengatakan, a rose by any other name would smell as sweet, katanya gitu, ya. Jadi bunga ros, bunga mawar disebut dengan nama apapun, wanginya tetap harum gitu. Nah, oke. Jadi makanya ada pepatah itu. Yuk, kita jawab sekarang. Jawabannya terhadap teori William Shakespeare itu. Jadi pepatah ini tidaklah dapat digeneralisasi, tidak dapat dibikin untuk selamanya umum, betul begitu, tidak. Ya, itu namanya digeneralisasi. Dulu disebutnya digeneralisir, ya. Nggak boleh, pepatah itu tidak bisa digeneralisir. Contohnya ada pepatah apa? Pepatah yang sangat terkenal buat kita, bersatu teguh, bercerai runtuh. Ternyata pada masa pandemi COVID, pepatah tersebut berlaku nggak? Bersatu teguh, bercerai runtuh? Tidak. Bersatu malah ketularan semua. Makanya disuruh bercerai-cerai. Bercerai-cerai itu maksudnya ada jarak. Pemerintah menetapkan jaga jarak. Itu berarti pepatah bersatu teguh, bercerai runtuh nggak berlaku pada masa pandemi COVID. Ya, ada banyak pepatah yang tidak bisa diberlakukan secara umum. Ada banyak, ya, termasuk juga pepatah yang disampaikan oleh William Shakespeare ini, ya, bahwa nama katanya tergantung pada hakikatnya. Namain apa aja nggak kenapa-napa kok, katanya. Ya kalau udah hakikatnya baik pasti baik. Apa betul begitu? Yuk, nih, yuk. Kita buktikan ya, kita jawab. Begitu pula ada Guillaume Juliet tentang nama kekasihnya Romeo. Ya, sekalipun orang lain menamai kekasihnya dengan sebutan munafik, bagi Juliet kekasihnya tetaplah pribadi yang sangat baik. Tapi ini cuma sampai sini, titik. Selanjutnya coba yuk, kalau kita uji nih ya. Tetapi jika Juliet sendiri yang menyebut kekasihnya secara konsisten terus-menerus dengan sebutan, "Hai munafik!" Dia panggil si Romeo, "Hei sini munafik! Munafik sini! Munafik! Kamu mengasihi saya ya munafik!" Coba saudaraku, kalau terus-menerus si Romeo dipanggil si munafik, kira-kira benar apa enggak, saudara? Benar nggak? Halo?
Ngomong-ngomong, suara saya terdengar nggak nih? Halo? Saudara, apakah suara saya terdengar? Halo? Saudara? Halo? Enggak ada jawabannya. Ya? Apakah? Maaf, maaf, maaf. Halo? Pak Roy? Ya, halo? Halo? Saya stop share dulu. Saudara, apakah saya terdengar? Ngajarnya dari tadi terdengar nggak suaranya? Oh, terdengar. Wah, nggak ada jawaban soalnya satupun karena dimatikan semua oleh Pak Roy ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kalau terdengar saya lanjutkan ya. Jadi bukan cuma terdengar, apa saudara mengerti sampai kepada kalau si Julietnya tuh memanggil Romeo-nya dengan Hai munafik, saudara ngerti ya? Bisa ngerti ya? Kalau ngerti toh pakai jari ini aja, ngerti ya? Oke. Nah artinya apa saudara-saudaraku? Artinya tidak selalu adagium itu, pepatah itu bisa digeneralisir ya. Tidak selalu bisa digeneralisir ya. Iya, oke. Nah, ini yang disebut bahwa adagium pepatah tidak dapat digeneralisasi, nggak bisa ya. Oke, yuk sekarang jawaban yang kedua terhadap teori William Shakespeare. Ada jawaban apa? Ini dia. Katanya nama tuh nggak penting lah. Apa aja disebut apa aja boleh kok, katanya gitu. Nah, kalau begitu mengapa ada tata nama di dunia ini? Mengapa sih mula-mula ada tata nama di dunia ini? Itu karena Tuhan. Karena Yahweh pencipta langit dan bumi memberi otoritas kepada Adam dan Hawa untuk memberi nama ya kepada alam yang telah Tuhan ciptakan. Kejadian 2 ayat 19. Dari tanah Yahweh Elohim telah membentuk semua binatang di padang dan semua burung di udara serta membawanya kepada Adam untuk melihat apa nama yang akan ia berikan kepadanya masing-masing. Perhatikan, masing-masing. Dan apapun nama yang diberikan Adam, itulah yang menjadi nama masing-masing makhluk hidup itu. Jadi apa tujuannya? Agar ada keteraturan. Tata nama Tuhan perintahkan kepada Adam untuk memberi nama pada alam semesta yang diciptakan Tuhan itu, tujuannya Tuhan adalah agar ada keteraturan. Katakan sama-sama, keteraturan, saudara-saudara. Ya, jadi segala sesuatu harus ada namanya dan tetap terikat pada namanya. Artinya apa? Artinya nama tidak boleh sembarangan dikenakan kepada yang tidak berhak atasnya. Jadi begini misalnya, ada harimau lepas, lalu kita bilang kucing lepas, kucing lepas, kucing lepas gitu. Padahal kita adalah seorang pemilik sirkus yang harimaunya lepas gitu. Lalu kita berteriak kepada orang-orang, saudara-saudara, ada kucing lepas gitu. Kira-kira bahaya nggak, saudara? Orang-orang di sekitar kita malah mendekat kepada kita. Mana kucingnya, mana kucingnya. Tahu-tahu dia diterkam oleh harimau. Betul nggak, saudara? Jadi nggak boleh harimau dipanggil kucing, itu nggak boleh. Pestisida disebut vitamin, itu nggak boleh, saudara. Racun dibilang soto, itu nggak boleh. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Nah, inilah yang disebut perlunya keteraturan. Inilah yang disebut tata nama. Berarti ada giumnya, pepatahnya dari William Shakespeare itu tidak selalu benar. Benar untuk kasus tertentu, untuk novelnya dia benar lah, oke. Tapi untuk diterapkan pada segala hal tidak selalu benar, ya. Oke, ini lihat nih. Coba kalau saudara sebut ini, ya, ada laler gitu, laler lagi naik ke batu gitu, kan lucu, saudara. Yuk kita duduk yuk di atas api ini ada api nih. Ya,
Saudara, saya sedang menunjuk apa nih? Kelihatan nggak? Lalu saya sebut api, gitu. Saudara-saudaraku, kita duduk di atas api, yuk. Mau nggak saudara-saudara diajak duduk di atas api? Kan nggak mau ya. Padahal saya sedang menunjuk bangku. Lalu saya berkata, yuk kita duduk di atas api. Saudara nggak bisa beli Coca-Cola itu datang ke apa namanya supermarket kah, ambil Coca-Cola, terus saudara bilang, Pak, ini racun harganya berapa? Gitu. Nggak bisa, saudara pegang Coca-Cola, saudara kemudian bilang, Pak, ini racun harganya berapa? Gitu. Wah, bisa yang jualannya bisa marah, apalagi kalau kedengar sama produsennya, gitu ya. Saudara nggak bisa. Saudara beli McDonald gitu aja, terus saudara menyebutnya, Pak, saya burger AW-nya 2, Pak, gitu. Di situ tokonya McDonald, saudara bilangnya saya pesen 2 AW, burger AW. Saudara yang punya McDonald akan marah itu, ya nggak bisa, ya nggak bisa disebut lain gitu ya. Saudara di McDonald masa pesennya burger AW, nggak bisa. Kalau di McDonald belinya burger McDonald ya. Nah, sama saudaraku, kuda ini kemudian saudara bilang, ada 2 ekor ular itu, nggak bisa saudaraku. Nggak sesuai dengan tata nama. Kalau orang ini saudara sebut apa misalnya si kikir itu nggak bisa, marah dia, gitu ya. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Jadi itulah perlunya tata nama. Dia pasti punya nama. Dia pasti punya nama. Ini ada sebutannya gajah. Ini apa sebenarnya? Ini ada. Ini pasti komputer, gitu ya. Nah, ini setiap senyawa ini atau cairan ini itu pasti ada namanya masing-masing, ya. Ada tata nama untuk kimia juga ada tata nama, ya. Oke. Nah, saudara, kalau nggak ada tata namanya, bayangkan arsenik nanti diminum, dianggapnya air putih gitu ya, saudara, racun arsenik. Wah, bahaya itu, saudara. Tapi kalau tertulis itu ini arsenik gitu, itu nggak akan diminum oleh orang, ya. Nah, oke ya, saudara ya. Nah, jadi betapa kacaunya jika kita boleh sembarangan menyebut nama masing-masing ini. Betapa kacaunya, saudara-saudara. Ya, baik. Bisa dipahami ya, saudara-saudara. Nah, Tuhan ingin, kalau begitu ya jawaban kita terhadap nama diri yang harus kita besarkan, Tuhan ingin namanya diingat oleh manusia. Betul ya? Keluaran 3 ayat 15, Elohim berfirman lagi kepada Musa, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Betul ya, saudara? Nah, jadi Tuhan ingin supaya namanya diingat. Itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Tuhan ingin namanya diingat oleh manusia. Dia tidak ingin namanya dinajiskan oleh manusia. Yesaya 20 ayat 14. Yesaya 20 ayat 14, namun aku bertindak demi namaku, supaya tidak mencemarkan namaku di hadapan bangsa-bangsa, yang di depan mata bangsa-bangsa itu, aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi lihat, Tuhan bertindak demi namanya, supaya orang Israel tidak mencemarkan namanya di hadapan bangsa-bangsa yang di depannya, di depan mata bangsa-bangsa itu. Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dengar baik-baik, saudara, Tuhan tidak ingin namanya dicemarkan oleh manusia. Dia ingin namanya justru diingat oleh manusia. Jangan sebut nama Yahweh dengan nama yang lain. Itu yang Tuhan mau. Ya, dia juga tidak mau dari mulut manusia yang diciptakan dan dikasihinya nama ilah lain disebut. Dia tidak mau, ya. Keluaran 23 ayat 13. Semua yang telah kufirmankan kepadamu hendaklah kamu perhatikan. Janganlah kamu memanggil nama ilah-ilah lain. Nama-nama itu janganlah sampai terdengar dari mulutmu. Jadi saudara, ya. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi saudara, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, milik kekal-Mu, kesayangan-Mu, memelihara kami dengan sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pak Roy putar-putar, tolong pimpin doa, doakan juga Pak Agus Rohaidi supaya Tuhan jamah sembuhkan dari COVID. Dan mungkin ada yang lain yang sakit, supaya Tuhan juga jamah sembuhkan, termasuk Marsudi juga supaya benar-benar Tuhan sembuhkan